Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita dari kitab Babul Haq Barinjong pada pertemuan ketiga ini. Baik, kita mulai saja. Adapun anasar itu terbagi 5. Pertama, anasar bapak, anasar ibu, anasar Adam, anasar Muhammad, dan anasar Tuhan atau nasar diri. Adapun nasar bapak itu ada 4: kulit, daging, urat, darah. Adapun nasar ibu itu ada 4: otak, tulang, sumsum, isi. Adapun nasar Adam itu ada 4: api, angin, air, tanah. Adapun nasar Tuhan itu ada 4: pendengar, penglihat, pencium, pengrasa. Ketahui olehmu bahwasanya syariat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kalimat Islam, dan kalimat iman menyebut la ilaha illallah itu hanya Allah jua. Maka diitikadkan yang memuji itu dan yang dipuji itu hanya Allah jua. Maka itikadkan itu tiada wujud, hanya wujud Allah jua. Maka putus itikad daripada yang diitikadkannya, dan yang mengata itu Allah jua seperti menyebut Allah illallah, tiada mengenal Allah, hanya Allah. Tiada mengata Allah, hanya Allah. La ilaha illallah, tiada yang melihat, hanya Allah. Maka mesrakan yang demikian itu, maka menyebut la ilaha illallah itu diitikadkan yang menyebut Allah dan yang disebut Allah jua. Mesrakan pada hal berduduk, berjalan, makan, minum, dan kelakuan sebagainya. Kemudian daripada itu, ilahu, maka matikan dirimu itu seperti antal mautu qoblal maut. La ilaha illallah huwa, artinya matikan dirimu dahulu daripada matimu sebelum mati. Pada la ilaha illallah artinya tiada Tuhan, hanya hu, itulah kita habiskan dan mesrakan tak kala kita hendak tidur. Maka dikata oleh nafas kita tak kala masukku, pujian tak kala keluar Allah. Mesrakan yang demikian tak kala sakaratul maut, karamkan dirimu pada kalimat hu yang tersebut itu. Barang siapa nurul huda, nurul huda, nurul huda, mereka itu baginya serta Allah Ta'ala dan firman-Nya di dalam Al-Quran, gilang gemilang cahaya iman dan Islam dan Tauhid. Maka ma'rifat itulah Allah Ta'ala. Maka ikutlah olehmu jalan yang betul, itulah tali Allah Ta'ala yang tiada putus, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwasanya datang kamu daripada Allah dan kembali kamu kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pulanglah ombak kepada laut, buih kepada air, bayang-bayang kepada yang empunya bayang-bayang. Maka janganlah was-was, wallahu alam. Pasal pada mengatakan ma'rifat yang sempurna, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan antara tasbih dan tanzih. Adapun lapas antara itu laisa kamislihi syai'un, artinya tiada seumpama, tiada seperti jua suatu lapas tasbih itu. Wa huwas sami'ul basir, artinya tiada seperti sertanya ia jua yang mendengar, ia jua yang melihat. Tasbih fana, maka yaitu yang zahir dan yang batin. Maka hampirlah makrifat kepada Allah Ta'ala. Adapun pendapat kita, Allah Ta'ala itu didapat oleh akal dan tiada didapat oleh cinta rasa dan tiada didapat oleh panca indera. Adapun pendapat kita kepada Allah Ta'ala itu, yaitu akal budi, bicara malah mendapat namanya. Tetapi karamlah di dalam suku dijadikan akan dia dengan kudrat menjadikan Allah Ta'ala pada ma'rifat. Ma'rifat itu 4 perkara. Pertama ma'rifat pengenal, kedua ma'rifat pengenal, ketiga ma'rifat pencintaan, ma'rifat cinta, kata seorang wali. Adapun yang 4 itu, mana yang benar, bermula kata kita itu buta, tuli, bisu, dan bebal. Ma'rifat benar itu yaitu tiada tanggal dan cerai nama, karena ia karam dengan ma'rifat. Tiada takut akan kejahatan dan kesakitan, dan mengurangi kesakitan atau kejahatan harga orang, hanya Tuhannya jua yang dilihatnya siang dan malam.
Tiada lupa akan Allah Ta'ala seperti makan dan minum, tidur dan jaga. Inilah pakaian orang makrifat. Maka tiada ia Islam mengaku dirinya Allah. Adapun pada Allah Ta'ala itu tiada dapat diumpamakan dengan sesuatu yang hadas, melainkan bersalahan jua ia dengan segala yang baharu. Allah Ta'ala itu tiada dapat diumpamakan seperti rupa kita, yaitu kafir orang. Adapun Allah Ta'ala itu tiada dapat dilihat dengan mata buta, dan tiada dapat didengar dengan telinga tuli, dan tiada dapat dikenal dengan hati, dan tiada dapat dirasa dengan rasa kita. Melihat itu dengan penglihatan Allah, artinya bukan kita yang melihat seperti mengenal, mendengar, pengrasa dan sebagainya. Maka sempurnalah penglihatannya, pengenalannya, pendengarannya, pengrasanya dan sebagainya dengan tiada kafir. Maka di sanalah Allah Ta'ala tempat menjatuhkan rahasia kepadanya. Allah Ta'ala menjatuhkan rahasianya kepadanya yang dikehendakinya jua. Allah Ta'ala tiada dan bukan penglihatan itu daripada dunia, supaya engkau mengenal serta Allah. Maka lenyaplah rasamu daripada rasa wujudmu yang kasar itu, supaya rasa dengar Allah. Maka di sanalah kita merasa nikmat, karena kita bertemu dengan Tuhan. Lebih rasanya tiada sama daripada dunia, seperti manikam rasanya surga namanya sekalian. Itu hanya perbuatan Allah juga. Sabda Nabi Muhammad SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Demikian pula perbuatan kita, jika ada melihat dengan penglihatannya jua, maka sempurnalah ia kepada hak Ta'ala, terlalu halus dan terlebih suci dan terlebih tinggi, tiada sama-samanya, maka iaitulah Tuhan namanya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiada di luar, tiada di dalam, tiada di hadapan, tiada di belakang, tiada di kanan, tiada di kiri, tiada di atas, tiada di bawah, tiada jauh, tiada parak atau dekat, tiada bercerai, tiada bercampur, karena Tuhan itu terlalu syukur dan terlebih mudah. Maka di sanalah ia merasa nikmat Allah daripada surga. Ia lenyap di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada suatu terang, tiada terhingga terangnya dengan kebesaran lagi, hening, sempurna, suci di atas dan ke bawah, kanan dan ke kiri, ke hadapan dan ke belakang, tiada berkesudahan terangnya. Manakala ia ada berdiri seperti alif di dalam yang terang, itulah istiqna namanya. Maka itulah yang bersifat kaya, berdiri dengan sendirinya, itulah yang bernama syahadat. Adapun Muhammad wujudnya marifat, lakunya suci, jalannya seperti tempatnya, halus sifatnya, syukur kehendaknya. Itulah ilmu kita ikut tak kala kita pulang ke rahmatullah. Kerjanya siang dan malam, maka tiada lupa akan Tuhannya, tiada tidur, tiada makan, tiada dahaga daripada anugerah Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aqrabu ilahi ma'al insanu illa kulla taharabahi wa illa kulli. Dekatnya aku itu hampir serta manusia, daripada segala manusia itu sifatku. Diri yang dikenal itu tiga perkara. Diri yang terdiri itu badan jasmani, diri yang terperi itu idopi, diri yang diberikan itu nyawa rohani. Nyawa rohani itu 5 kali ia menghindarkan dirinya di dalam sehari semalam. Pertama, asal diri sobi. Kedua, pada pusat. Ketiga, pada hati. Keempat, pada jantung. Kelima, pada otak. Dan tak kalah keluar daripada ubun-ubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun tak kalah nafas masuk katanya. Adapun tak kalah nafas keluar Allah katanya. Adapun hidup badan serta nyawa. Nyawa hidup karena badan, artinya rahasia karena sir hidup. Sir tak kalah naik Nyawa sembahyang itu takbiratul ihram, napas sembahyang itu niat, kepala sembahyang itu al-fatihah, tubuh sembahyang itu tumaninah, tangan sembahyang itu sujud, telinga dan setengah qiyam sembahyang itu ruku, kaki sembahyang itu salam. Bermula masuk dalam kalimat nafi itulah kalimat nafi masuk kepada nyawa, nyawa masuk kepada idopi, idopi masuk kepada Muhammad, Muhammad masuk kepada badan adalah masuk pada kalimat nafi, masuk kepada nafi, masuk kepada Allah, masuk kepada ilah, masuk kepada kalimat samad, masuk kepada hati, masuk
Allah masuk pada aku, Allah. Hilangkan huruf alif, fanakan dirimu dalam hafal Allah. Hilangkan huruf lam awal, fanakan hatimu dalam asma Allah. Hilangkan huruf lam akhir, fanakan rahasiamu dalam zat Allah. Tiada berwujud dan tiada bersifat dan tiada bernama-nama, buat berbuat dan tiada syirik dan tiada niat. Jadi esa tauhid kita dan esa ma'rifat kita. Tiadalah dua, hanyalah putus jalan hakikat ma'rifat. Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan ruh. Hancurkan ruh, jadikan nur. Hilangkan nur, jadikan aku. Sebenar-benarnya dirinya, sebenar-benarnya itu Nur Muhammad. Sebenar-benarnya Nur Muhammad itu sifat, sebenarnya sifat itu zat hayat hidup Allah. Firman Allah Ta'ala, mautu qabla anta maut. Matikan dirimu dahulu daripada dirimu. Setengah daripada mematikan diri itu seperti dikata, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang tahu, tiada yang hidup, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkata-kata. Hanya Allah Ta'ala yang kuasa, Allah yang berkehendak, Allah Ta'ala yang tahu, Allah Ta'ala yang hidup, Allah Ta'ala yang mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala berkata-kata, Allah Ta'ala yang mewujud, Allah yang esa panas sekalian diri itu, yaitu dalam diri Ahdiyah ya Allah, yakni dalam ilmu Allah. Kemudian daripada itu hendaklah diketahui akan sir Allah itu dalam wujud insan. Kalau tidak tahu senantiasa diri itu di dalam dosa. Demikian